Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan episode yang ke-28. Poin FF, UNCI dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal melakukan tugasnya karena tidak membantah pertikaian yang dihadapi oleh Maluku Selatan. Bahkan setelah 9 tahun perlawanan rakyat Maluku Selatan terhadap Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih tetap berlangsung, dan pemerintah RMS atau pemerintah Republik Maluku Selatan berhasil mempertahankan posisinya di Seram dengan menjalankan kepemerintahan secara de facto, namun persoalan Maluku Selatan yang naik dalam agenda Dewan Keamanan PBB adalah merupakan suatu bagian yang tidak terselesaikan sampai dengan hari ini. Poin GG ya. Sebagai konsekuensi daripada kelalaian UNCI, maka ada 3 argumen yang merupakan tanggung jawab Majelis Umum PBB terhadap persoalan RMS, yaitu pada pasal 12 Piagam PBB adanya perselisihan ya. Itu harus diselesaikan. Yang kedua, ada argumen yang diungkapkan dalam brosur tentang masalah Maluku Selatan dalam perlengkapan PBB, publikasi nomor 12 dari Departemen Penerangan Masyarakat Republik Maluku Selatan tentang masalah Maluku, terdapat baik di badan-badan PBB yang diterbitkan pada November 1955 dan juga tersedia di toko-toko buku. Ini sudah dipubliser, sudah diangkat di dalam buku-buku dan diangkat dalam satu dokumen-dokumen. Itu masih di istilahnya dicuek ya, itu tidak bisa. Dan yang ketiga, masalah RMS tidak pernah diurus oleh Dewan Keamanan PBB. Nah ini, justru karena UNCI melaporkan suatu situasi, padahal seharusnya itu suatu perselisihan, itu perang, itu agresi militer. Bagaimana bisa? Itu bukan situasi. Oke. Nah, kita tidak tahu lagi nih kesalahan di mana, UNCI atau di Dewan Keamanan. Tapi yang jelas kedua-dua itu bertanggung jawab untuk persoalan Republik Maluku Selatan. Dan itu harus, karena PBB itu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa-bangsa. Poin HH atau letter atau huruf HH. Persoalan orang Maluku Selatan terkenal dengan Ambon masih menjadi agenda PBB. Kasus ini tidak pernah ditutup oleh Presiden Warren Austin dan masih terbuka hingga saat ini, dan badan PBB atau badan internasional lainnya atau negara lainnya setiap saat boleh mengangkat masalah ini. Dan bangsa Maluku sendiri dan kami FKM Front Kedaulatan Maluku dan atau pemerintahan transisi boleh mengangkat permasalahan ini anytime, kapan saja kita mau, karena itu hak kita. Poin II, RMS membutuhkan perhatian yang sangat besar dari dunia internasional demi penegakan keadilan bagi rakyat Maluku Selatan maupun rasa keadilan bagi dunia yang beradab. Jadi melalui YouTube ini beta menghimbau kepada seluruh masyarakat internasional dan badan-badan hukum internasional untuk betul-betul melihat Republik Maluku Selatan sebagai suatu republik yang sah, yang harus diselesaikan untuk kepentingan rakyat Maluku Selatan itu sendiri, dibanding dengan rakyat Maluku Selatan harus tinggal di bawah pendudukan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat menyudutkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara daripada rakyat Maluku Selatan itu sendiri. Jadi mari kita lihat dan mari saudara-saudara yang punya kompetensi dalam hal ini untuk melakukan tugasnya. Kita lanjutkan dengan poin JJ. Grotius dalam bukunya yang terkenal De Jure Belli Ac Pesis mengatakan sebagai berikut. Kebangsaan atau warga negara dalam satu negara yang mematuhi hukum-hukumnya adalah kebangsaan atau warga negara yang tidak bodoh. Jadi bangsa yang mematuhi hukum-hukumnya adalah bangsa yang tidak bodoh, artinya bangsa yang pintar. Warga negara yang melanggar hukumnya sendiri untuk mendapatkan kepentingan segera akan menghancurkan kepentingan diri dan anak cucunya di masa depan yang dijamin oleh hukum tersebut. Jadi negara yang melanggar hukum-hukum dasar dan hukum bangsa-bangsa juga menghancurkan benteng yang menjamin kedamaian masa depan diri sendiri. Saudara-saudara, tidak berlebihan saya mau katakan di sini, Indonesia sebagai negara yang sudah melanggar segala hukum-hukumnya, itu dia taruh sama dengan istilahnya, dia menaruh suatu penghalang untuk dia punya kemajuan di masa depan dan akan menghancurkan dia punya
dia punya negara itu sendiri, karena tidak punya kepribadian, tidak punya martabat, yang tidak punya citra sebagai suatu bangsa yang besar, karena bikin undang-undang dilanggar sendiri, membuat suatu undang-undang dilanggar sendiri. Nah, ya. Jelas ya, growth